Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang-orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia kembali. Ini merupakan kabar gembira para jemaah sekalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang mereka menghadiri majelis ilmu menunjukkan mereka juga merupakan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita adalah suatu kewajiban. Kenapa dikatakan suatu kewajiban? Karena yang namanya ibadah para jemaah sekalian tidak akan diterima kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berwudulah kalian sebagaimana kalian melihat aku berwudu. Yang mana Nabi mengisyaratkan beribadahlah kalian seperti apa yang aku kerjakan. Dalam artian apa para jemaah? Ketika kita ingin ibadah kita diterima, maka harus mengikuti aturan, petunjuk dari Nabi SAW. Dan bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengikuti petunjuk dari beliau kalau tidak ada ilmunya? Jadi untuk mengikuti Nabi SAW harus dilandasi dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Salam serta salam teruntuk dari kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, yang mana di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kiat-kiat bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bahas Bapak dan Ibu sekalian ada sekitar 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah dengan ikhlas. Yang mana ini merupakan pokok atau hal yang paling utama. Karena tidak sah suatu ibadah kalau ibadah itu diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau niatnya bercampur. Niat untuk dicari orang, niat untuk dipuji orang. Maka ini ibadah akan sia-sia. Kemudian juga lagi kita bahas bahwasanya salah satu syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitunya mengikuti tuntunan atau aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak kalah penting. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa." Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Ada amalan itu yang tidak pernah Nabi contohkan. Ada amalan itu yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk melakukannya tapi tidak kesampaian. Kalau seperti ini boleh kita kerjakan. Apa contohnya? Barakallahu fikum. Puasa Tasu'ah. Kita tahu ada namanya puasa Asyura di bulan Muharram. Ada yang namanya puasa Tasu'ah. Nabi memiliki keinginan kalau misalkan kita masih hidup tahun Mukul, kata Nabi, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Dan ternyata sebelum itu Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Karena apa? Ada isyarat dari Nabi SAW meskipun Nabi belum mengerjakan. Kemudian, barakallahu fikum, ada ibadah-ibadah itu yang Nabi tidak melarangnya dikerjakan oleh para sahabat, tapi Nabi tidak melarangnya. Contohnya seperti sahabat yang membukukan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang membukukan Al-Quran tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk menghapusnya, untuk memusnahkannya. Melainkan diperbolehkan oleh Nabi SAW meskipun tidak ada perintah dari Nabi kumpulkan seluruh Al-Quran.
Karena ketika itu hafalan para sahabat, Al-Quran itu berkumpul di dadanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum tertulis di dalam mushaf. Kemudian di zaman Abu Bakar mulailah ditulis mushaf. Di zaman Umar, di zaman Uthman disempurnakan. Sehingga ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Memang tidak ada yang seperti ini. Tapi Nabi tidak melarang seorang para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Sehingga para jemaah sekalian, barakallahu fikum, ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat, akan tetapi tidak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi memperbolehkan. Maka itu boleh kita kerjakan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dikerajai oleh sahabat, atau dikerajai oleh sahabat tapi dilarang oleh Nabi SAW, maka tidak boleh kita untuk mengerjakan. Itu kiat yang kedua, beramal sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, berdoa supaya amal itu diterima dan pasrah saja. Jadi kita mengatakan yang penting adalah ibadah, urusan diterima dan diterima itu serahkan kepada Allah. Bukan seperti itu para sahabat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beribadah. Setelah beliau melaksanakan salat, setelah beliau beribadah di hadapan Ka'bah, beliau mengatakan, Ya Allah, terimalah dari kami. Nabi Zakaria berdoa supaya Allah mengabulkan doa. Nabi SAW berdoa supaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Itu para nabi dan rasul para sahabat. Ada usaha supaya amal itu diterima. Itu dengan doa. Kemudian yang keempat telah kita sampaikan bahwasanya supaya amal itu diterima, barakallahu fikum, maka ikutilah dengan amalan-amalan yang lain. Jangan beribadah sekali sudah itu selesai saja, tidak. Ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini kiat yang keempat. Dan dalam pertemuan kali ini kita tambah bahwasanya di antara sebab amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya dengan menghindari perbuatan zalim kepada orang lain. Itu harus diperhatikan para jemaah. Menghindari perbuatan zalim kepada orang lain. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Inna rajul ya'ti yawmal qiyamah, ada orang datang pada hari kiamat, ya'ti bi salat, datangnya bawa pahala salat, datangnya bawa pahala puasa, datangnya bawa pahala zakat, yang pikul para jamaah sekalian bahkan lebih besar daripada gunung. Kemudian Nabi mengatakan, walakin qad syatama hadha, tapi orang itu pernah menghina orang lain, mencela orang lain. Walakin qad qadhafa hadha, mengganggu orang lain. Walakala mala hadha, memakan harta orang lain. Sehingga orang-orang itu menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ada pihak balik. Karena apa? Karena mungkin awak lebih berkuasa, awak lebih berpandang, awak lebih hebat, awak lebih bagak. Tak tahu ke orang. Nah, awak zalim ke orang-orang, tak tahu balik. Awak lah yang menang para jamaah sekalian. Ternyata di akhirat diselesaikan itu ada Allah. Orang yang kita zalim itu datang pada hari kiamat. Nyatuntui kamu. Jual kamu bayi. Yauma la yanfa'u 'malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak ada lagi berguna. Pangkat jabatan tidak ada lagi guna. Kenalan awak adalah lari satu. Siapa menolongnya? Siapa akan melindungi? Tidak bisa para jemaah sekalian. Maka Nabi bersabda, "Ittaquduna fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah." Takutlah kalian kepada perbuatan zalim, kata Nabi. Karena kezaliman akan datang seperti kegelapan pada hari kiamat. Dikatakan oleh Nabi SAW, kezaliman akan datang seperti kegelapan pada hari kiamat. Takutlah pada perbuatan zalim. Lalu para jemaah sekalian, Nabi melanjutkan, orang yang dia zalimi akan menuntut balas. Satunya akan datang, menjualkannya baginya. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Allah akan mengambil dari pahalanya,
fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanat. Dia pahala tadi seketik kurang yang berzalim. Iko si fulan yang ambil pitinya 1 juta. Berarti pahalanya dikurangi sebanyak 1 juta. Yo kalau lah 1 juta pahala. Kalau enggak berapa? Iko berhutang di si fulan 500.000, dia ambil pahala senilai 500.000. Dia ambil 1. Lah habis itu maka apa yang terjadi? Fa ukhidha min khatayahum thumma turiha ilaih thumma turiha ila an-nar. Kalau habis pahala pun tak ada. Nah, kemudian Nabi mengatakan diambil dari dosa-dosa orang yang pernah zalim, dilemparkan kepada. Lah sudah sadoyo pahala habis, dosa nanti enggak dosa Allah, dosa orang. Makanya Nabi mengatakan orang ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut itu bukan sekedar rugi. Nah, ada orang dikatakan oleh Nabi SAW orang yang merugi, Tapi ini Nabi katakan bangkrut. Bangkrut itu lebih dari rugi. Kalau rugi habis modal, habis keuntungan. Kalau bangkrut keuntungan habis, utang bertambah. Siapa orang yang bangkrut? Orang itulah, orang yang zalim tadi. Nah, kemudian ketika dosa orang-orang itu telah diambil, ditimbang para jemaah sekalian, akan ditimbangnya dosa selisih, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Makanya hati-hati berurusan dengan orang lain. Nah, hati-hati dalam membicarakan orang lain, menghibah orang lain. Karena para jemaah sekalian, hal yang biasa yang kita anggap, tapi paling mudah dalam menguras pahala, itu ribah. Ribah itu paling mudah menguras pahala. Dikatakan oleh Ali bin Abdullah bin Madini, "Lau anna qattu ahadan laqtatu walidayya fa innahuma ahqqu bihasanat." Kalau aku ingin menghibah orang lain, kecil Ali bin Abdullah bin Madini, maka akan aku ghibah kedua orang tua. Kalau boleh lah menghibah itu, boleh lah mengunjang. Maka orang yang pertama kali yang mengunjang adalah orang tuamu. Kenapa demikian? Karena kedua orang tuamu paling berhak atas kebaikanku. Menunjukkan apa para jemaah? Kita menghibah orang lain sama kita mentransfer pahala kenyo. Jadi seandainya ghibah kau boleh, siapa kita ghibah orang tua gitu, sehingga mentransfer pahala kita kepada mereka. Tapi kau yang kita ghibah orang yang tak kita kenal, orang yang nak berbuat salah lo kawan, ada yang salah kawan dan awak ghibah itu, sehingga pahala kita masuk lagi itu. Awak pandai-pandai ibadah, tapi tabungan kosong, nol. Karena dah isi saldo transfer ke orang lain, tidak ada sisi dah awak lain. Dan awak tak tahu, dan awak tak sadar. Biko dibuka di hadapan Allah, buka tabungan nol. Mana baik tabungan ya Allah? Aduh, si bulan. Baru bisa di dunia karena aku sering menghibah. Jadi hibah itu bahaya para jemaah sekalian. Hindari. Jangan hanya dikurangi, tapi hindari. Makanya butuh kita teman-teman yang mendukung untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-maru 'ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Nah, karena teman kita itu dengan siapa kita berteman akan menentukan kemana langkah kita. Bakawan waktu orang suka bergunjian ikut. Bergunjian minimal mendongak. Nah, bakawan waktu orang yang suka memfitnah ikut dulu awak. Tapi kalau berkawan waktu orang yang gemar beribadah, suka salat sunnah, suka baca Quran. Misalkan awak berkumpul-kumpul je nyo, kemudian tak ada yang menghibah atau payuan kamu saji je nyo salat sunnah baca Quran, minimal awak malu. Kemudian salat sunnah awak. Karena apa? Karena malu. Awalnya niat karena malu, tapi ujung-ujungnya terbiasa. Maka Nabi mengatakan teman itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka carilah kawan-kawan yang mengajak kepada ketaatan, yang menghindari perkara-perkara yang tidak
tidak baik. Yang meninggalkan perkara-perkara ghibah, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Tidak berkawan pun awak jadi tidak rugi ya merasa. Mungkin kita melihat orang-orang yang menghibah sanang, galak-galak. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya mereka bersenang-senang sama mereka, tapi hati mereka itu saling tidak enak. Kan dikatakan oleh para ulama, man yantaba ilaik intala alaik. Siapa yang suka menghibahi orang lain kepada engkau, maka dia akan suka menghibahi engkau kepada orang lain. Itu rahasia yang dikatakan oleh para ulama. Ada kawan suka menghibah, tiap datang bicara tahu tak usianya, mereka. Pahitnya dari awak, kasihan itu awak punya benci. Mulai itu terus berada saya. Sehingga dikatakan bahwasanya orang yang hobi berkumpul, menghibah, memfitnah, nampaknya mereka bersatu, nampaknya mereka galak-galak, nampaknya mereka senang-senang, tapi hatinya saling bermusuhan. Maka ini di antara perkara yang juga bisa menyebabkan amalan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah sesuai dengan yang Ustaz sampaikan dulu, kan tak banyak yang diterima. Jadi ciri-ciri ibadah yang Rasul setelah beribadah lagi yang kedua itu kan contoh dari makhluk. Jadi kamu punya beberapa kawan diajak datang pula aku juga suruh banyak. Jadi aku mendengar sebanyak harus berpesona. Aku rasa jadi kalau sudah bertemu nanti tahun maaf, gue yang itu mau Ustaz kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya para jemaah barakallahu fikum, ketika suatu ibadah tersebut melahirkan ketaatan yang lain. Aku disebutkan oleh para ulama. Apa maknanya? Ketika kita salat berjamaah, ikhlas, kemudian khusyuk salat awak, melahirkan ketaatan yang lain. Awalnya awak sekitar salat saja. Kemudian di semuanya bertambah rajin waktu sedekah. Kemudian rajin waktu salat sunnah. Rajin waktu menyambung tali silaturahim. Sehingga sampailah pada titik dari awal bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Ketika ibadah tersebut melahirkan ketaatan yang lain. Kemudian misalkan puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan tambah semangat waktu beribadah. Rajin waktu puasa sunnah, rajin waktu bersedekah, dan lain sebagainya. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, barakallahu fikum, ketika ibadah tersebut menyebabkan kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Ketika salat kita menyebabkan kita bertambah takut. Ketika sedekah kita menyebabkan kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang yang beriman, dalam artian apa? Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman para jemaah bukan sekedar pengakuan di negeri Islam. Islam mau mengaku aku muslim, tapi kalau aku mukmin harus diiringi dengan ibadah. Maka apa disebutkan dalam surat Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Nah, orang-orang yang beriman apabila dibacakan kepadanya, apabila mereka mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, atau apabila mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dalam artian apa? Barakallahu fikum, bertambah ketakutannya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ketika mereka membaca ayat-ayat Allah atau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya, bertambah ketaatannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 3. Yang pertama, bertambah rasa takut. Setiap mengingat Allah dalam ibadah bertambah rasa takut. Kemudian bertambahnya ketaatan. Nah, setiap kita membaca Al-Quran, mendengar hadis tentang suatu amalan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita dengarkan, dengan kita mendengarkannya bertambah ketaatan tersebut, bertambah ibadah tersebut. Misalnya dulu awak hanya tahu solat itu yang wajib, kemudian tahu ada solat sunnah, ada hadisnya misalnya, kita amalkan. Tahu ada solat duha, ada hadisnya, kita amalkan. Tahu ada puasa sunnah, hadisnya, kita amalkan. Nah, berarti ini ciri-ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman ketika ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah rasa tawakalnya. Itu rasa tawakal para jemaah, menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah berusaha, apalah berdoa, apapun hasilnya itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga ciri-ciri orang-orang yang ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya rasa takut, bertambahnya ketaatan, kemudian bertambahnya rasa tawakal. Nah, menggantungkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, barakallahu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang banyak berbuat dosa, apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 53. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Di mana Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas, kata Allah. Yang melampaui batas para jemaah, ketikanya berbuat dosa, tidak sekedar berbuat dosa saja, tapi rutinnya berbuat dosa itu melampaui batas. Jadi ada tingkatan orang-orang yang berdosa, ada orang yang asi, bermaksiat, yang melakukan perbuatan dosa. Dosa itu banyak pun, ada dosa ketek, dosa gadang, dan ada orang-orang yang melampaui batas. Dan itu ayat Allah tujukan kepada orang yang melampaui batas. Dan ternyata orang yang melampaui batas, Allah tetap menganggap mereka adalah hamba Allah. Kecewa ya ibadi, wahai hamba-hamba. Nah, tidak dipahami Allah bersama kalian kalau menikmati hamba pun. Nah, tapi Allah mengatakan wahai hambaku yang telah melampaui batas, yanglah banyak berbuat dosa, yanglah jauh dari yang buruk. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan segala bentuk dosa. Apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik para jemaah, mati dalam kesyirikan, tidak Allah ampuni. Tapi kalau yang bertaubat sebelum meninggal, Allah ampuni. Kurang kadang ada dosa syirik. Allah paling benci dengan kesyirikan. Allah paling benci dengan sekutu. Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak peduli Allah dinilai. Nah, tapi ketika mereka bertobat, Allah ampuni. Ada seorang negara syirik pada saat itu. Jangan dosa-dosa kita. Nah,
Jangan dosa-dosa yang lain, dosa syirik saja. Bertaubat Allah ampuni. Alasan ayatnya, alasan ayatnya. Nah, yang mana Allah memanggil hamba-hambanya melampaui batas. Dipanggil Allah bagaimana? Tidak dibiarkan. Orang-orang yang banyak berdosa, apa istilah kalian? Nak berdua dia boleh. Tidak itu kecil Allah. Tapi Allah katakan, wahai hamba yang melampaui batas, kemarilah. Kasih kau lah. Mendakiklah. Itu kalau bahasa Allah. Maka kalian jauh-jauh jangan putus asa. Jangan putus asa. Apapun dosa kalian aku ampuni. Sehingga para jemaah sekalian, perkataan yang seperti itu, dosa bola banyak, lantaran bertobat sebelum malaikat maut mengambil nyawa para jemaah, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat masih terbuka. Tidak akan tertutup pintu taubat. Tidak ada orang bisa menutup pintu taubat. Bahkan malaikat sekalipun, ketika ada orang, sebutkan dalam sebuah kisah, orang yang membunuh 99 orang, 99 orang lah yang membunuh, sampai kepada ahli ibadah. Ahli ibadah itu mengicil, ditanya, "Laisa lahu bertaubat?" Ahli ibadah, "Tidak bisa, orang mereka kau tidak bisa taubat." Dibunuh ahli ibadahnya, sehingga seraknya dibunuh. Datang dia kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Apa kata ahli ilmu? Bisa beribadah kau, bertobatlah kau, tapi pahit dari negariku, pahit dari negariku. Pahitkan negari yang lebih baik. Berjalanlah orang tadi. Nah, di tengah perjalanan meninggal dunia. Niatnya untuk bertobat lagi. Telah memang nyolah bertobat, kemudian nyolah beriman untuk menjadi lebih baik. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Kecil malaikat rahmat nyolah beriman untuk bertobat, maka akan Allah ampuni. Kecil malaikat azab ada dua jadi itu malaikat azab. Udah meninggal kan ampuni. Mana bisa kata malaikat azab. Berdebatlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kecil Allah uku jaraknya minta Allah. Kemana lebih jauh melangkah. Nah, dan ternyata langkah kakinya selangkah lebih jauh menuju negeri tempatnya akan ingin berubah. Nah, dan Allah ampuni masa-masa. Kurang ada dosa ini. Menunjukkan apa? Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertutup. Sampai seorang meninggal dunia, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi perkataan seperti itu adalah bisikan syaitan. Setan membisikkan supaya putus asa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asy-syaitan ya'idukum al-faqra. Syaitan akan membisikkan kepada kalian tentang kefakiran, keputusasaan. Nah, ini syaitan. Supaya apa jemaah? Supaya orang meninggal dan bertobat, nanti ada kawan syaitan itu tujuannya. Jadi awak harus peka, awak harus tahu siapa musuh awak. Musuh awak itu syaitan para jemaah. Yang bisik kawan tadi ada taubat lagi. Nah, jodoh selesai. Kemudian besok nanti di hari kiamat, syaitan itu nak nyolong tanggung jawab terhadap itu. Bahkan syaitan iblis mengatakan pada hari kiamat, aku berlepas diri dari kalian ini, akhafullah. Aku takut ya Allah, kata iblis. Iblis ini takut ya Allah. Nah, itu manusia itu tidak takut ya Allah. Ini menunjukkan apa saja? Bisikan syaitan supaya putus asa terhadap rahmat Allah. Dan ketika seseorang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bisa terjatuh ke dalam dosa. Allah dosa banyak, putus asa lo terhadap rahmat Allah, bertambah dosa. Jadi ini adalah waswas dari syaitan.